Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman peserta mata kuliah PLB. Pada pertemuan ke-6 ini ya, saya akan mereview materi mengenai alat laboratorium elektrik yang tergolong alat laboratorium elektrik. Oke, tadi sudah teman-teman simak video dan juga ringkasan dari tim penyaji begitu ya. Sebenarnya ada banyak sekali alat-alat lab yang dia tergolong atau masuk dalam golongan alat laboratorium elektrik. Tapi di sini nanti saya hanya akan mereview 5 saja gitu ya, 5 alat yang umum kita pakai. Untuk alat-alat lain nanti teman-teman bisa cek ulang di video dan juga ringkasan yang tim penyaji sudah sajikan. Oke. Yang pertama di sini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah macam-macam alat labnya, terus bagaimana cara penggunaan, yang ketiga bagaimana cara perawatan, dan juga cara penyimpanannya. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengelolaan laboratorium gitu ya, bahwa alat-alat ini harus kita selalu jaga, harus kita rawat seperti itu agar masa pakainya itu lebih lama dan juga membantu gitu ya, membantu dan juga mengefisiensikan kita gitu ya sebagai pendidik ataupun sebagai siswa atau mahasiswa untuk bisa menggunakan alat tersebut dengan baik, dengan nyaman seperti itu karena alatnya dalam kondisi yang prima. Oke, saya akan langsung masuk. Di sini ada alat autoclave, begitu ya. Alat ini umum kita pakai pada mata kuliah ataupun praktikum mikrobiologi. Jadi sebenarnya nggak hanya mikrobiologi ya, di kultur jaringan itu sebenarnya juga perlu autoclave gitu ya, ataupun lab-lab ataupun praktikum-praktikum yang membutuhkan kondisi yang steril, itu kita membutuhkan autoclave. Di mana autoclave ini digunakan sebagai alat gitu ya, alat untuk mensterilkan berbagai macam alat juga dan juga bahan. Jadi kita bisa mensterilkan tidak hanya alat tetapi bahan juga yang kita gunakan dalam penelitian ataupun praktikum gitu ya. Di sini contohnya adalah praktikum mikrobiologi seperti itu ataupun di praktikum lain yang memang membutuhkan kondisi yang steril. Nah, prinsip kerja dari autoclave ini adalah dia akan membersihkan gitu dan mensterilisasikan dengan uap air panas yang bertekanan begitu. Nah, di sini untuk autoclave ini dia menggunakan sekitar 2 atm gitu ya atau 15 PSI dan juga suhu yang dipakai adalah 250 derajat Fahrenheit atau 121 derajat Celcius. Untuk cara penggunaannya gitu ya, menggunakan autoclave ini teman-teman kita harus cek dulu air. Jadi di sini ada di bagian 8 gitu ya. Lah di bagian 8 ini kan ada kompartemen ya, ada kompartemen, ada ruang yang digunakan untuk mengisi airnya. Nah, di sini kita harus mengecek terlebih dahulu banyaknya air yang ada begitu ya. Biasanya kalau kurang ya kita tambah, kalau kebanyakan ya kita kurangi seperti itu. Ada batasannya gitu ya, ada batasannya di batasan ini yang saya tarik ini ya. Nah, terus selanjutnya kita setelah itu ada yang bagian 10 ini ada penyangganya ya. Kita setelah dikasih air, kita ngasih penyangga, letakkan penyangga. Setelah diletakkan penyangga, kita baru memasukkan alatnya atau bahan-bahannya. Untuk alat-alatnya yang kaca gitu ya, yang terbuat dari gelas, itu harus kita setelah dicuci gitu ya, setelah dicuci itu nggak boleh tinggal tumpuk saja, tetapi harus kita lapisi dengan kertas yang bersih. Umumnya adalah pakai kertas eh, apa itu namanya kertas payung ya, tahu ya teman-teman ya, kertas coklat itu. Jadi harus dilapisi seperti itu. Terus selanjutnya misal untuk bahan juga sama ya, harus kita lapisi tergantung dari bahannya. Apakah dia bahan cair, bahan agar atau yang lainnya. Harus kita lapisi terlebih dahulu agar dia tidak keluar-keluar ataupun eh, tumpah seperti itu. Terus selanjutnya kita akan menutup autoclave-nya bagian ini ya. Bagian ini akan kita tutup dan kita akan mengencangkan baut-baut pengamannya. Nah, setelah itu kita menyalakan autoclave dan juga mengatur timer. Ini umumnya kalau biasanya untuk sterilisasi kaca selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Setelah itu nanti kita harus menunggu ya sampai air mendidih. Jadi ketika alarmnya sudah berbunyi, maka kita harus itu kalau alarm berbunyi itu sudah selesai. Dalam arti sudah selesai mensterilisasi, kita tinggal tunggu tekanannya turun gitu ya karena otomatis ketika tadi tekanannya naik dia
dalam waktu tadi 15 menit gitu ya, 15 menit nanti dia akan sterilisasi. Setelah itu akan alarmnya bunyi, setelah bunyi baru kita tunggu agar bisa dibuka kayak presto itu loh, kayak panci presto. Kita harus tunggu setelah dia tekanannya turun baru bisa kita buka bautnya. Oke, terus alat yang kedua adalah inkubator ya. Di sini juga umum dipakai untuk beberapa laboratorium ataupun praktikum ataupun penelitian yang memang membutuhkan apa namanya mengalami suatu gitu ya, entah itu mikroba, entah itu mungkin di lab SPH seperti itu. Nah, inkubator ini digunakan untuk menginkubasi gitu ya, atau mengerami mikroba pada suhu yang terkontrol. Jadi suhu yang kita pastikan seperti itu. Nah, di sini juga di bagian atas ini dia akan ada alat pengatur ya, atau alat pengatur suhu dan juga pengatur waktu. Dan biasanya inkubator ini apa ya namanya, kisaran suhunya yang kita pakai itu sekitar 37 derajat Celcius. Oke, untuk penggunaannya umum seperti alat lain begitu ya, seperti kulkas seperti itu, kita harus menghubungkan terlebih dahulu dengan stop kontak. Kita menyalakan on-nya, menyalakan on pada bagian atas ini. Terus setelah itu kita baru setting waktu dan suhu sesuai kebutuhan kita, gitu ya. Misal untuk tumbuhan bakteri suhu optimalnya kan 37, ya udah kita setting 37 derajat Celcius dan juga waktunya berapa, tergantung dari jenis penelitian ataupun apa namanya variabel yang kita pakai. Terus selanjutnya kita memasukkan media yang sudah berisi bakteri, begitu ya. Jadi di Petri dish itu ya sudah ada medianya, kita sudah ada isi bakteri, kita masukkan. Nah, setelah itu kita tutup dan kita inkubasi sampai waktu yang ditentukan. Setelah sudah selesai, kita menekan tombol off hingga tertekan apa namanya untuk memproteksi terhadap kerusakan, gitu ya. Nah, oke. Terus untuk perawatannya, biasanya setelah dipakai itu jangan lupa kita membersihkan, gitu ya. Membersihkan si dalam bagian dalamnya ini. Kalau misalnya ragu-ragu, silahkan boleh diambil atau dilepas untuk tombol powernya gitu ya, atau stop kontaknya kita matikan. Terus kita bisa membuka raknya ini gitu ya, rak di dalam itu bisa kita lepas dan kita bersihkan seperti itu. Untuk penyimpanannya, biasanya kita disimpannya itu suhunya tidak lebih dari 20 derajat begitu ya. Terus juga jangan lupa karena ini adalah alat dengan apa ya namanya dengan standarisasi khusus, dalam arti di sini adalah dia kita memerlukan suhu gitu ya, suhu yang tepat yang dilakukan oleh inkubator, itu berarti kita harus mengkalibrasi gitu ya. Jadi kita kalibrasinya itu nanti akan ada petugas biasanya, petugas untuk mengkalibrasi. Terus juga ketika alat ini tadi, ketika kan setiap hari harus laporan ya, misal kondisi alatnya gimana. Jadi ketika nanti ada sedikit hal yang berbeda, begitu baru kita laporkan untuk kita cek kalibrasinya. Terus selanjutnya yang ketiga ada colony counter juga. Colony counter ini juga sama umum digunakan untuk di laboratorium mikrobiologi gitu ya. Jadi colony counter dia alat yang digunakan untuk menghitung koloni. Gitu ya. Di sini adalah koloni bakteri umumnya. Terus selanjutnya teman-teman bisa lihat dari bagian gambarnya ya. Di sini ada lensa, terus ini ada plate holder. Plate holder itu nanti tempat di mana diletakkan biakan bakteri itu. Gitu ya, ini ada tombol-tombolnya, ini ada displaynya, ini ada pennya. Jadi ini pennya itu yang akan mengeklik ya. Pennya akan kita klik di lensanya ini. Jadi ada berapa titik itu nanti otomatis akan terhubung dengan digital displaynya. Seperti itu ya. Oke, terus untuk cara penyimpanan ya, cara penyimpanan setelah dia selesai dipakai itu biasanya kita harus bersihkan terlebih dahulu dengan lap kering untuk mencegah gitu ya bakteri-bakteri tadi nempel-nempel di sini. Terus kita pindah ataupun misal tempatnya di situ ya nggak apa-apa, kita pastikan bahwa tempat di situ adalah tempat yang kering dan juga bersih. Oke, terus selanjutnya ada BSC atau LAFC gitu ya. Di sini BFC itu Biological Safety Cabinet atau LAF ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini untuk praktikum mikrobiologi juga gitu ya. Di mana di sini adalah sebenarnya suatu area kerja
gitu ya, suatu area kerja. Jadi sebagai suatu mini ruangan mini yang digunakan untuk bekerja ketika kita apa namanya proses ini transfer ataupun manipulasi biakan gitu ya. Jadi di sini itu kita pastikan gitu ya, kenapa harus pakai di sini Bu, kenapa nggak di luar saja? Karena kita harus memastikan bahwa pada saat kita transfer bakteri ataupun memanipulasi biakan bakteri, itu kita memastikan bahwa di sini itu benar-benar steril atau bersih. Kalau di luar itu kan di sekitaran kita kan nggak tahu ya bersih tidaknya seperti itu untuk udaranya. Lah kalau di BSC ini atau LAF ini, laminar airflow ini, itu kita bisa memastikan bahwa di sini itu udaranya itu steril. Oke, untuk penggunaannya teman-teman bisa cek di sebelah kanan ya. Kita biasanya apa namanya switch atau menghidupkan lampu UV-nya dulu selama 2 jam seperti itu. Selanjutnya kita segera mematikan sebelum kita mulai bekerja seperti itu. Jadi setelah 2 jam kita langsung matikan lampu UV-nya sebelum kita bekerja. Nah, jangan lupa kaca penutup ini harus dipastikan terkunci dan pada posisi terendah. Begitu. Nah, terus lampu neon dan juga blower harus kita hidupkan selama 5 menit begitu. Dan jangan lupa tangan dan lengan kita cuci dengan sabun beralkohol 70%. Gitu. Nah, terus permukaan interior sini BSC ini kita usap dengan alkohol 70% ataupun desinfektan yang cocok gitu ya, dan kita biarkan menguap. Nah, setelah itu alat dan bahan yang akan kita kerjakan gitu ya, itu silakan dimasukkan dan jangan terlalu penuh. Jadi misalnya kita butuh battery disk, butuh ose, butuh apa namanya eh, abu spiritus, itu silakan dimasukkan. Yang penting jangan sampai penuh ruangannya. Setelah kita masukkan alat dan bahannya, kita setting begitu ya, dan kita tetap jaga jangan dibuka semua kacanya agar tetap steril begitu. Oke, terus ya tadi mohon maaf, ini nggak boleh pakai lampu spiritus ya. Kita harus pakai pembakar menggunakan yang berbahan gas, tidak boleh menggunakan spiritus atau bunsen atau alkohol. Terus selanjutnya kerja secara aseptif dan jangan sampai pola aliran udara ini terganggu oleh aktivitas kerja. Setelah selesai bekerja baru 2-3 menit kita biarkan begitu agar kontaminan tidak keluar dari BSC. Terus selanjutnya ketika sudah selesai kita harus mengelap interior BSC ini dengan alkohol 70% dan biarkan menguap. Setelah itu baru kita basuh tangan kita dengan desinfektan dan kita lampu neon serta blowernya kita matikan. Oke, terus selanjutnya untuk cara perawatannya itu teman-teman bisa lihat ada cara perawatan menengah dan juga perawatan khusus ya. Jadi umumnya di sini adalah perawatannya kalau desinfeksi tadi itu kan kita harus setiap setelah memakai dan sebelum ya kita bersihkan. Untuk yang perawatan apa ya namanya khususnya itu adalah perawatan fan-nya atau kipasnya seperti itu. Terus selanjutnya untuk cara penyimpanannya, oh ya untuk LAF atau BSC ini umumnya kan dia menetap gitu ya. Nah di sana kita sebisa mungkin dari awal itu memang meletakkan BSC ini di tempat yang tidak mudah terkena lalu lalang orang. Jadi kalau terkena lalang orang itu nanti dia akan berpotensi mengganggu aliran udaranya. Terus juga di apa ya dibuat begitu ataupun dimaksimalkan untuk mengkosongkan area sekitar 30 cm di belakangnya dan juga di samping LAF. Tujuannya ini adalah untuk penyediaan udara yang akurat pada saringan buangan. Oke, terus yang terakhir adalah mikroskop cahaya ya. Ini adalah alat yang sudah teman-teman tidak asing begitu karena sudah teman-teman mulai pakai di SMP. Dimana kalau mikroskop ini kan berarti alat berlensa yang kita gunakan untuk melihat objek yang kecil gitu ya, ataupun tidak mudah untuk dilihat menggunakan mata telanjang. Nah, terus juga pahami teman-teman insya Allah kalau untuk cara penggunaannya, bagaimana cara menyalakan, terus bagaimana nanti menempatkan spesimennya di sini ya, di meja spesimen seperti itu. Setelah itu nanti memfokuskan teman-teman bisa memutar revolver ini ya.
Oke, setelah itu ya sudah selesai, teman-teman bisa amati di lensa okulernya begitu. Kalau ini lensa objektifnya. Oke, cukup dari saya untuk reviewnya. Untuk selanjutnya silakan teman-teman bisa diskusi via forum Elita bersama tim penyaji. Begitu, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.